Shalom adik-adik, balik lagi di ibadah sekolah minggu. Apa kabar kalian? Pasti tetap luar biasa kan? Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi Tuhan Yesus di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus bisa beribadah walaupun hanya online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir ibadah Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, sama-sama ucapkan amin. Lebih fokus untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan lagi. Tetap fokus ya adik-adik. Mari yuk kita sembah Tuhan yuk. Kita mengucap syukur sama Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah yang baik, kita bisa ada sampai saat ini semuanya karena cinta Tuhan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Yuk, kita mau sembah Tuhan. Katakan kita mau cinta Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik
Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Fokuskan kami Tuhan, dan berkati apapun yang disampaikan kakak kami Tuhan, supaya bisa menjadi berkat dalam hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama kami sudah berdoa. Sama-sama ucapkan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik bukan? Senang berjumpa dengan adik-adik kembali di hari Sabatnya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, untuk kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi juga setiap anak-anak yang berada di rumah. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, memberikan mereka hati seorang murid, bahkan telinga, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahun dimensi yang baru, kita harus memberitakan firman Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan dianiaya. Nah, seperti yang kita alami hari-hari ini. Mungkin hari ini atau beberapa hari ini kita mungkin dilanda COVID. Beritakanlah firman Tuhan sekalipun keadaan yang tidak baik. Seperti di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan yang kakak ambil di dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-15. Judulnya adalah Stefanus. Beritakanlah Injil bahkan saat kamu dalam aniaya. Nah, adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke. Setelah kebangkitan Yesus, banyak orang yang menjadi percaya dan dibaptis. Salah satunya adalah Stefanus. Dia penuh dengan rahmat dan kuasa Tuhan. Ketika dia berkhotbah, orang-orang mendengar. Dia berbicara kebijaksanaan, menyembuhkan orang yang sakit, melakukan mujizat, dan membuktikan kuasa Kristus di antara orang-orang banyak. Setiap hari, Stefanus pergi ke tempat-tempat umum dan memberitahu kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Tapi, sayangnya beberapa pemimpin dan orang-orang Farisi tidak senang dengan hal ini. Seseorang Farisi seperti itu bernama Saulus. Dia membenci orang-orang Kristen dan ingin menghancurkan mereka. Setiap hari, para pemimpin agama mencari kesempatan untuk menangkap Stefanus.
Suatu hari, ketika Stefanus masih berkhotbah, mereka menangkapnya dan membawanya di hadapan dewan agama. Rencana jahat mereka akhirnya berhasil. Ketika semakin banyak orang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, para pemimpin agama itu tahu bahwa mereka kehabisan waktu. Beberapa dari mereka memutuskan untuk berbohong. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah berbohong itu baik atau tidak? Nah, tentunya tidak baik. Mereka mengatur strategi untuk berbohong tentang Stefanus. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa dia mengatakan hal-hal buruk tentang Tuhan. Ini disebut penghujatan dan merupakan tuduhan yang sempurna untuk menyingkirkan Stefanus. Stefanus diseret pengadilan, di mana saksi palsu berkata, orang ini mengatakan hal-hal yang buruk tentang kuil suci kita dan hukum Taurat dia. Maksudnya Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa Yesus akan menghancurkan bait suci. Dia mengatakan bahwa Yesus telah mengubah hukum. Padahal itu adalah tipu muslihat Saulus dan teman-temannya. Nah, adik-adik, ketika Stefanus mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atas dirinya dan wajahnya mulai bersinar. Dengarkan aku, kata Stefanus. Semua orang terdiam saat selalu seperti malaikat itu mulai berbicara. Dia memberitahu mereka semua tentang sejarah besar negara mereka. Ketidaktaatan mereka yang menyediakan dan bagaimana Yesus mengubah semua itu. Dalam menceritakan kisah itu, ia harus memberitahu mereka tentang dosa dan kejahatan mereka sendiri. Mereka tidak menyukai ini sama sekali. Mereka menjadi sangat marah sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Stefanus. Kemudian mereka menangkap Stefanus dan menjeretnya ke tembok kota. Mereka mengambil batu dan mulai melemparkannya ke arah Stefanus. Ketika batu-batu itu jatuh ke tubuh Stefanus, mematahi tulang-tulangnya dan memar dagingnya. Namun, dia tidak berhenti berdoa. Adik-adik, siapa di sini yang suka berdoa? Sekalipun keadaanmu tidak baik, sekalipun kita mengalami hari-hari ini dilanda COVID, tetap setia kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebaliknya, dia terus berpercaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mengabarkan, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Sekalipun Stefanus dianiaya. Nah, adik-adik, dalam aniayanya, Stefanus tetap mengabarkan keselamatan itu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah dengan keadaan hari-hari ini mungkin adik-adik merasa takut untuk memberitakan firman Tuhan? Jangan takut. Ketika engkau memberitakan firman Tuhan, maka Dia ada di pihak kita. Nah, adik-adik, kalau engkau mau memberitakan firman Tuhan,
Nyatakanlah kasih Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan bersama-sama dengan adik-adik. Adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang Stefanus, apa yang kita ambil hikmat dari cerita ini? Kita tetap memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya atau waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maka ketika engkau memberitakan Injil, ketika engkau memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan berkenan di hadapanmu. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan pada minggu ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Jadikan setiap anak-anak supaya mereka boleh menjadi pembawa berita kemanapun mereka pergi. Urapi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Di masa kecil mereka, Engkau memakai mereka menjadi saksi bagi setiap banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat keluarga, papa dan mama di rumah. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap keluarga, lepas keluarga. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai di mana kami berada, di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.